Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Irni dari SDN Waas 02 Pamumpet, Kecamatan Pamumpet. Membaca buku berjudul Si Talui dari Baduy, karangan dari Bianda, penerbitnya Aska Press. Di sini bercerita tentang masyarakat Baduy. Awal cerita berawal dari ketika Pak Manap berkumpul bersama keluarganya di tengah rumah, merundingkan apa yang akan kita lakukan nanti liburan, terutama untuk anaknya Ahmad. Setelah berunding mereka sekeluarga, ada Aisyah, ada Bu Manap, Ahmad juga. Mereka akhirnya memutuskan bahwa nanti Ahmad akan berlibur ke daerah Ciboleger yang merupakan daerah, di situ ada omnya yaitu Pak Adam, adiknya Pak Manap yang berada di daerah Ciboleger dekat daerah Baduy dan menjadi guru di sana. Setelah mereka bulat berundingnya, mereka akan kemudian mengobrol nanti persiapannya seperti apa, dan jadilah mereka akan diantarkan oleh Pak Yusuf, adiknya, salah satu adiknya Pak Manap. Setelah fix mereka mengobrol, besoknya kemudian mereka mempersiapkan keberangkatan akan pergi ke daerah Ciboleger, daerah dekat Baduy, karena berencana mereka ingin tahu adat istiadat orang sana. Setelah itu kemudian adiknya Pak Manaf itu, yaitu Om Yusuf, datang nyamper ke sana. Kemudian perginya jam 1 malam supaya mereka kesananya pas pagi, karena akan pergi lagi ke daerah yang lebih dalam, yaitu daerah Cibolegernya, sekitar kurang lebih 4 jam atau 5 jam, karena harus melewati jalan yang sangat terjal memakai kendaraan. Kemudian setelah di sana mereka akhirnya bertemu dengan Pak Adam dan anaknya, yaitu Ricky dan Yudi. Dan setelah mereka kangen-kangenan, bertemu kangen dengan saudaranya, akhirnya mereka beristirahat semuanya. Dan keesokan harinya Ricky, Yudi, dan Ahmad bermain ke rumah Tanah. Rumah Tanah adalah orang Ciboleger, tapi Tanah adalah orang Baduy yang asalnya dia berasal dari Baduy Dalam. Tapi setelah keluarganya memeluk agama Islam, mereka harus keluar dari daerah Baduy Dalam, dan mereka berada di daerah Baduy luar, di daerah Cibeok di sana. Pergilah ke rumah Tanah mereka ke sana, dan kemudian setelah bertemu mereka kemudian ngobrol dan berunding kapan akan pergi ke daerah Baduy, dan akan bertemu dengan seorang anak Baduy asli, yaitu si Talui. Hari itu juga kemudian mereka pergi berjalan sekitar 2 jam kurang lebih 2 jam ke daerah Cibeok, yang kemudian masuk ke sana. Di sana bertemu dengan si Talui. Si Talui kemudian berkenalan dengan Ahmad, dengan Ricky dan Yudi, karena mereka akan dibawa oleh Tanah ke sananya. Kemudian si Talui sekalian beramah tamah dan mengajak, besok ya sekalian kita melihat adat tradisional di suku Baduy Dalam, karena besok kebetulan ada yang hajatan, hitanan. Wah, kebetulan sekali, kata Ahmad. Setelah itu mereka pulang lagi, dan besoknya kemudian balik lagi ke sana menyamper si Talui. Dan si Talui kemudian membawa mereka ke daerah hajatan orang sana, yang merupakan di sana banyak sekali upacara orang Baduy. Salah satunya adalah upacara galungan, yaitu seperti mereka itu beradu tinju atau berantem, tapi tidak, mereka hanya melaksanakan upacara tradisi dari sana antara 2 orang Baduy dewasa. Kemudian ada lagi, kemudian mereka banyak sekali upacara-upacara di sana. Masuk ke daerah Baduy Dalam tidak sembarangan, mereka harus daftar dan didaftar kepada Jero. Jero itu adalah kepala pemerintahan di sana. Dan selama di sana mereka diawasi, orang Baduy Dalam itu diawasi oleh Kuun. Kuun adalah kepala adat atau kepala adat di sana, tradisi yang memegang teguh tradisi orang Baduy. Tidak boleh orang Baduy Dalam, tidak boleh sembarangan memakai baju, tidak boleh sembarangan memakai barang elektronik, tidak boleh mandi memakai sabun dan lain-lain. Bahkan ketika Ahmad pulang setelah melihat adat tradisional di sana, Ahmad pulang tidak boleh menerima jam tangan. Ahmad tadinya mau memberikan jam tangan buat kenang-kenangan ke si Talui, tapi ditolak dengan lembut. Dan jadi kita berkesimpulan bahwa sebetulnya orang Baduy itu sangat memegang teguh adat dan tradisi karuhunnya. Karuhun itu adalah orang tua dari mereka dahulu, dan dengan bijak si Talui berkata, kami mah teu meunang narima barang-barang anu
ti luar komo elektronik mah da eta teh papatah di kaluhur kami cenah. Terus baju oge kudu make baju hideung da eta teh papatah ti puun kami eta teh cenah eta dipariksa ku puun teh kepala adat di situ. Jadi betul-betul tradisi di sana dipegang teguh oleh mereka. Jadi kita juga harus menghargai adat dan tradisi mereka di sana. Jadi singkat kata Ahmad kemudian sudah pulang dan sudah mengetahui bagaimana adat tradisi di sana secara singkat, walaupun secara singkat karena tidak seharian penuh. Sudah aja ada hal-hal yang kita ambil bahwa kita harus saling menghargai, saling menghormati adat tradisional apapun di sana, sesama manusia walaupun mereka berbeda keyakinan dengan kita. Sekian saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.